Cicil Ethereum kita bahas hari ini. Karena kemarin ketika Tasya nyicil Ethereum banyak sekali komen-komen bocil yang nggak melakukan research tapi langsung komen. Karena ada yang bilang katanya Ethereum tahun ini harganya nggak kemana-mana, Rich. Yes. Padahal kita tahu bahwa Ethereum tahun ini udah naik 100% lebih ya. Lebih. Yes. Bahkan teman-teman nanti boleh cek di postingan CryptoWave ataupun di aplikasi kita bahwa di 21 April waktu harganya 1.650 kita udah call untuk beli ya waktu itu Ethereum. Karena kita melihat ada Pectra upgrade, kemudian ada institusi yang melakukan akumulasi. Dan nggak sampai di situ saja, tanggal 9 Mei waktu harganya 2.400 kita call lagi suruh beli nih, waktunya beli Ethereum. Dan masih belum berhenti di situ, 9 Juni kita call lagi di CryptoWave via aplikasi dan via sosmed. Ini waktunya untuk terbang, kita bilang bolak-balik. Jadi kalau dibilang Ethereum harganya tahun ini nggak kemana-mana, saya nggak tahu datanya dari mana. Karena tahun ini Ethereum udah terbang 100% lebih. Ya. Betul. Makanya itu guys, saya bilang kalau ada sesuatu jangan terjadi pengkultusan. Termasuk di sisi Gabriel Ray juga saya pernah bilang kalau ada orang ngomong Ethereum harganya nggak kemana-mana tahun ini, kalian harus cek dulu bener nggak. Padahal tahun ini Ethereum harganya udah naik 100%. Dan hari ini kita ini mau bahas bahwa Ethereum itu bukan cuma secara fundamental udah shifting ke arah yang lebih bagus, tapi kenapa kita betting bahwa ini masih cocok untuk dicicil ya, Rich? Yes, coba. Mungkin kalau Bitcoin kita sebutnya digital gold, kalau Ethereum kita sebutnya digital oil. Yes. Nah, yang pertama kita lihat dari perusahaan, karena yang paling penting itu adalah institusi money, karena bolak-balik kita melihat bahwa pembelian besar itu bukan lagi dilakukan oleh retail tapi oleh institusi. Mungkin dibantu bahwa perusahaan apa aja yang membeli Ethereum dan berapa jumlahnya, Rich? Nah, yang paling besar itu untuk sekarang ada Bitmain Immersion Tech. Itu mereka sekarang sudah holding sampai 3 juta Ethereum. Dan targetnya itu sampai 5% dari total supply Ethereum. Untuk sekarang mereka holding 3 juta berarti masih 54%. Dan juga berarti kemungkinan di waktu yang datang akan terjadi akumulasi lagi oleh Bitmain. Selain itu ada Sharplink juga yang juga holding paling besar nomor 2 sebesar 800.000. Itu targetnya juga sama 5% dari total supply Ethereum. I see. Kemudian selanjutnya juga nomor 3 ada di Ether Machine. Itu targetnya sebesar 10% dari supply Ethereum. Nah, jadi seharusnya ke depan untuk institusi ini masih ada peluang dan ruang untuk melakukan akumulasi Ethereum lebih-lebih lagi. Oke. Jadi mereka targetnya adalah 5% dari supply Ethereum ya. Yes, kecuali yang Ether Machine itu untuk 10%, Pak Rey. Oke, got it. Terus kemudian yang ketiga adalah selain institusi yang melakukan akumulasi, ada juga Ethereum ETF, ya kan? Ya. Yes. Mungkin bisa dibantu datanya juga bahwa Ethereum ETF ini gimana so far perputarannya dan juga dana AUM-nya udah berapa sekarang? AUM itu bagi yang nggak tahu adalah aset under management ya, karena mereka kan mengelola, istilahnya bahasanya mengelola dana nasabah. Yes, oke. Jadi untuk yang ETF itu juga yang kalau paling besar Ethereum punya kita tahu bahwa dipegang oleh BlackRock. Untuk AUM-nya sebesar 16 miliar. Dan nomor kedua itu dipegang oleh Grayscale. Grayscale sendiri AUM-nya sebesar 3, miliar USD. Dan memang setelah kemarin terjadi crash itu, untuk Ethereum sendiri ETF-nya itu sempat outflow. Untuk bulan ini lumayan outflow karena memang kan banyak fear di market, kondisi geopolitik itu tidak stabil. Ya namanya market itu juga kita nggak bisa bilang stabil terus, bakalan inflow terus, ETF inflow. Dan again ya guys, kita nggak bisa ngontrol cuitannya Trump. Yes, ya. Karena mau sebagus apapun fundamentalnya, kalau tengah malam tiba-tiba Trump tweet gitu ya semua analisa bubar. Yes. Jadi total AUM di ETF Ethereum ini berapa? Jadi total AUM untuk Ethereum ETF ini sudah menyentuh sekitar lebih dari 20 miliar USD. Oke, which is not bad loh. Dari institusi akumulasi ada ETF. Dan juga yang kita melihat kenapa we call Ethereum masih layak untuk dicicil dan juga fundamentally bicara, penggunaan paling besar kripto sekarang yang cukup penting itu adalah stablecoin. Stablecoin, yes, which is setuju. controlled by USDT. Yes. Mungkin kalau teman-teman lihat data yang kita bagikan, bahwa USDT ini masih dominan di Ethereum chain ya. Betul, Pak. Jadi mungkin memang bisa dibantu Rich. Memang stablecoin ini mayoritas masih didominasi di Ethereum blockchain. Meskipun kedua ada Tron, ada Solana dan lain-lain blockchain lainnya. Tapi memang kalau leading untuk sekarang itu Ethereum. Pertama karena mungkin juga dilihat Ethereum ini adalah salah satu blockchain yang maturity atau kematangan dari industrinya cukup matang. Yes. Dan juga ada Ethereum Foundation. Terus kemudian perkembangannya
Dan ada sangat banyak upgrade yang selalu diupdate oleh timnya. Ya, kalau kita bilang kenapa Ethereum itu kita bilang matang, karena Ethereum udah melalui bear market at least 3 cycle ya. Setuju, Pak. Itu salah satu yang pernah kita bahas di podcast secara takanan bahwa untuk sebuah koin itu dibilang matang harus sudah melalui at least 1 sampai 2 cycle ya. Yes. So basically the usage for Ethereum chain is masih tinggi untuk koin USDT ya atau stablecoin. Nah kemudian keempat yang kita juga ngelihat kenapa fundamentalnya Ethereum masih bagus itu adalah upgrade-upgrade yang dilakukan oleh Ethereum Foundation ya. Yang kalau yang nonton podcast saya mungkin tahu beberapa concern yang pernah saya raise di Ethereum dan ternyata Ethereum Foundation itu mulai shifting untuk melakukan berbagai macam perbaikan. Nah, mungkin dibantu Rich apa aja yang sudah di-upgrade oleh Ethereum. Nah yang terakhir yang kita tahu yaitu Pectra yang which is kita kalau Ethereum itu pada saat 1650 di April itu kita sudah melihat bahwa Pectra ini ada potensial untuk Ethereum rally karena biasanya umumnya untuk setiap network upgrade di blockchain itu akan ada sentimen yang mengikuti, sentimen positif. Selanjutnya ini untuk yang di quarter 4 di tahun ini ada Fusaka upgrade Ethereum. Nah untuk sekarang Fusaka ini sudah di testnet levelnya. Dan Fusaka upgrade ini mainnya itu adalah headline-nya adalah untuk Peerdesk. Peerdesk ini secara garis besar adalah untuk meningkatkan skalabilitas Ethereum terutama di layer 2-nya. Layer 2 kemudian dia juga memperkuat desentralisasi. Nah, memang dari upgrade dari Ethereum ini fokusnya adalah selalu untuk meningkatkan desentralisasi dan keamanan dan juga skalabilitas pengguna. Dan sekarang untuk Ethereum Fusaka upgrade ini sampai dengan hari ini diupdate pada websitenya Ethereum Foundation itu sudah sampai di Holesky testnet, which is nanti kemungkinan bakal rilis itu di Desember, kemungkinan besar di Desember. Jadi itu guys, kenapa kita bilang cicil Ethereum still works in this midterm ya, kecuali ada Black Swan event kita nggak tahu juga kalau Trump tiba-tiba tweet something, but kalau ada yang bilang Ethereum tahun ini nggak kemana-mana, itu datanya salah. Karena tahun ini udah naik 100% dari sejak kita call ya. 100% lebih banget. Makanya kalau ada yang ngomong, kalian cek dulu datanya, nggak boleh pengkultusan. Termasuk juga terhadap Gabriel, kalau saya ada salah ngomong boleh dibetulkan, nggak masalah. Tapi yang salah kalau kalian ada orang ngomong tanpa cek data, lalu tiba-tiba komen nggak pakai mikir. Nah itu bocil banget sih. Jadi itu guys, kenapa kita bilang cicil Ethereum still works in this midterm. Bungkus.